Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mianti Firdaini dengan NIM 0314232027. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses morfemis atau proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang dari proses morfemis atau proses morfologis dalam bahasa Indonesia adalah elemen krusial dalam kajian linguistik yang berkaitan dengan pembentukan kata dan struktur gramatikal. Bahasa Indonesia yang dikenal karena kekayaan dan fleksibilitasnya menggunakan berbagai teknik morfologis untuk membentuk kata dari morfem, unit terkecil yang memuat makna. Memahami proses ini sangatlah penting karena untuk mengetahui cara kata-kata baru dibentuk dan bagaimana makna kata dapat berubah dengan modifikasi strukturnya. Yang kedua, ada pengertian morfem. Morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dan fungsi tertentu. Morfem dapat berubah kata, bagian kata, atau kombinasi kata yang membentuk satuan linguistik. Morfem terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata. Dan yang kedua, morfem terikat, yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata. Yang ketiga, yaitu pengertian morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam bahasa. Morfologi membahas tentang bagaimana kata-kata dalam bahasa dibentuk dari satuan terkecil yang disebut morfem, serta bagaimana morfem-morfem tersebut digabungkan untuk membentuk kata-kata yang memiliki makna dan fungsi tertentu. Morfologi juga mempelajari tentang proses-proses pembentukan kata, seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan konversi, serta bagaimana proses-proses tersebut mempengaruhi makna dan fungsi kata dalam kalimat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu proses morfemis atau proses morfologis. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada kata dasar untuk menghasilkan bentuk kata baru yang tetap memiliki satu akar. Nah, yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi dapat dipahami sebagai proses dan hasil dari pengulangan elemen bahasa yang berfungsi secara fonologis atau gramatikal. Yang ketiga, ada komposisi. Komposisi adalah proses dan hasil penggabungan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuklah konstruksi baru dengan identitas leksikal yang berbeda. Yang keempat ada abrevasi. Abrevasi adalah proses penghilangan sebagian elemen dari peksem atau gabungan leksem sehingga terbentuklah sebuah kata baru. Nah, yang terakhir ada konversi. Konversi disebut juga derivasi zero, yaitu proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain. Yang kelima ada produktivitas proses morfemis. Produktivitas proses morfemis merujuk pada kemampuan elemen-elemen bahasa dalam membentuk kata-kata baru secara efisien dan konsisten. Dalam bahasa Indonesia, morfem seperti prefiks, sufiks, dan konfiks memiliki tingkat produktivitas yang bervariasi, tergantung pada seberapa sering dan seberapa efektif penggunaan untuk menciptakan kata baru. Produktivitas dalam proses morfemis mengacu pada kemampuan pembentukan kata, khususnya melalui afiksasi, reduplikasi, dan komposisi untuk dilakukan secara berulang dan relatif tidak terbatas. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil.
Proses morfemis atau morfologis dalam bahasa Indonesia meliputi cara-cara pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi dilakukan dengan menambahkan prefiks, infiks, atau sufiks untuk menciptakan kata baru. Produktivitas proses morfemis mengacu pada kemampuan morfem dalam menciptakan kata-kata baru dan memperkaya makna dalam suatu bahasa. Proses ini memiliki peran yang penting dalam evolusi bahasa karena mendukung pembentukan istilah dan ungkapan yang lebih rumit. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang proses morfemis atau proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Saya Mianti Firdaini pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.